Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dwi Nur Cahyo, mahasiswa program studi Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2019. Dengan ini mempersembahkan display perancangan tugas akhir arsitektur, mengusung judul Bumi Perkemahan Pramuka Botupingge di Gorontalo dengan pendekatan arsitektur ekologi. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang secara resmi diberikan mandat oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo atau Kuarda Gorontalo sebagai organisasi gerakan pramuka di tingkat Provinsi Gorontalo sangat aktif melaksanakan kegiatan kepramukaan dan pernah menjadi tuan rumah perkemahan nasional. Namun, hingga saat ini, Kuarda Gorontalo belum memiliki bumi perkemahan tetap, sehingganya dalam rencana kerja Kuarda Gorontalo akan merencanakan perancangan bumi perkemahan pramuka Gorontalo. Sementara itu, letak bumi perkemahan yang berada di alam terbuka sudah seharusnya memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Hal ini selaras dengan nilai pada Dharma Pramuka poin kedua, yakni pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jika pada bidang arsitektur, hubungan antara manusia dan alam terdapat pada arsitektur ekologi. Sehingganya, bumi perkemahan Pramuka Botupingge di Gorontalo akan menggunakan pendekatan arsitektur ekologi. Letak site berada di Jalan Sapta Marga, Desa Lawahu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Direncanakan di atas lahan dengan luas 63.000 meter persegi. Pendekatan desain arsitektur ekologi terbagi dalam dua konsep utama, yakni meminimalisir kerusakan lahan dan meminimalisir penggunaan energi. Desain dimulai dengan membagi site dengan dua sumbu imajiner untuk memisahkan area tapak perkemahan dan area non-tapak perkemahan. Selanjutnya, site dibagi kembali dengan sumbu horizontal sebagai pemisah antara tapak kemah putri dan tapak kemah putra, serta pemisah antara bangunan kantor dan area pabrik. Penerapan pola ruang secara klaster menghasilkan pola ruang yang dapat membuat alam, manusia, dan lingkungan binaan dapat hidup secara berdampingan. Alam yang telah ada terlebih dahulu ditata dan dijaga kelestariannya. Sementara itu, manusia yang membutuhkan bangunan akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Zona privat merupakan area khusus tapak perkemahan yang di dalamnya terdapat bangunan pendopo, toilet, serta area tapak kemah. Dan terdapat masjid sebagai pemisah antara tapak kemah putra dan tapak kemah putri. Zona semi publik terdiri dari bangunan kantor, pendopo kabupaten, posko kesehatan, aula, dan asrama dengan letak yang berdekatan untuk mempermudah akses dari setiap bangunan. Zona publik terdiri dari Tugu Pramuka, area parkir, anjungan, dan pasar buper. Sementara itu, zona servis terdiri dari bangunan mekanikal, elektrikal, dan plumbing, serta bangunan tempat pengelolaan sampah. Pada zona publik dan zona servis, atap bangunan terinspirasi dari pegunungan di Gorontalo yang berundak-undak, sebagai respon keselarasan dengan lingkungan pada site. Pada bagian entrance terbagi menjadi dua, yakni pintu masuk site dan pintu keluar site. Setiap pengguna diberikan akses pedestrian yang dapat dilalui oleh pengguna berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Jalur kendaraan difokuskan berhenti pada area parkir. Untuk kegiatan tertentu, kendaraan dapat masuk di tengah-tengah site. Hal ini sebagai upaya
untuk meminimalisir penggunaan energi bahan bakar minyak. Bangunan di area tapak kemah didominasi dengan pendopo yang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Transformasi bentuk dimulai dengan penggabungan antara rumah adat Gorontalo dan tenda pramuka. Bangunan menggunakan struktur panggung sebagai respon untuk meminimalisir kerusakan site. Kolom dari kayu kelapa dan atap dari daun kelapa sebagai upaya untuk melestarikan pengrajin kayu kelapa dan pengrajin atap daun kelapa yang populasinya cukup banyak di sekitar site. Bangunan kantor menggunakan atap dua susun sebagai bentuk penghormatan pada rumah adat Gorontalo dan sebagai bentuk hierarki dari bangunan bumi perkemahan. Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, hal yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami, dan angin yang ada dapat dijadikan sebagai penghawaan alami. Pemanfaatan teknologi tepat guna dapat diterapkan melalui pengolahan rainwater dan greywater untuk mengurangi penggunaan air. Air bekas hujan ditampung dan diolah terlebih dahulu untuk kemudian dapat dijadikan sebagai toilet flush dan penyiram tanaman, yang kemudian air akan masuk ke saluran desa. Dengan demikian, limbah cair dari bumi perkemahan ini akan lebih ramah lingkungan. Demikian display tugas akhir saya. Semoga dengan adanya desain ini dapat membantu Kuarda Gorontalo dalam merencanakan bumi perkemahannya. Bumi Botu Pingge, the camping ground of Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.